Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menyelesaikan akar persamaan kodrat menggunakan cara melengkapi kodrat sempurna. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita bahas contoh soal berikut. Tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Langkah pertama, kita buat dulu persamaan kodratnya. Langkah kedua, positif 3 ini kita pindahkan ke jadi negatif 3. Jadi tergantung soalnya. Kalau dia positif 5, pindah jadi negatif 5. Kalau dia negatif 3, pindah jadi positif 3. Negatif 4, pindah jadi positif 4. Jadi kalau dia positif, pindah jadi negatif, negatif jadi positif. Atau bisa juga konsep lainnya adalah bagaimana caranya agar positif 3 ini jadi 0. Caranya adalah ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama dikurang 3. 3 kurang 3 kan 0. 0 kurang 3 kan negatif 3. Nah, ini juga bisa cara seperti itu. Nah, itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah kita buat koefisien di depan x kuadrat itu jadi 1. Kalau dia 2, bagaimana cara jadi 1? Kalau dia 3, bagaimana cara jadi 1? Tergantung koefisien x kuadrat. Nah, di soal ini koefisiennya 2. Bagaimana caranya jadi 1? Maka sama-sama dibagi 2. 2 ini dibagi 2, dapat hasilnya 1. 1 depan x tidak ditulis. 7, koefisien x juga dibagi ya. 7 dibagi 2, dapat 7/2. Yang min 3 pun, yang C yang tadi juga dibagi. Menjadi min 3/2. Nah, itu langkah ketiganya. Ya. Kita membuat koefisien x kuadrat jadi 1. Tergantung. Ya, kalau dia 3, sama lagi 3. Tergantung soalnya. Kemudian lanjut ke langkah keempat. Langkah keempatnya adalah kita ambil 7/2 yang di depan x ini, kemudian dibagikan dengan 2. 7/2 dibagi 2 atau dikali setengah. Dikali 1/2. Hasilnya adalah 7/4. 7/4 ini dikuadratkan. Nah, 7/4 dikuadratkan, dipindahkan, ditambahkan ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Ya, 7/4 kuadrat ditambahkan ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan sama dengan. Di sini kenapa 49/16? Ini sudah dioperasikan ya. 7 kuadrat 49, 4 kuadrat 16. Ini sudah dihitung ya hasil kuadratnya. Ini langkah yang keempat. Dan kemudian langkah kelima, kita jadikan x kuadrat tambah 7/2x tambah 7/4 dikuadratkan ini. Kita jadikan dia rumus kuadrat, rumus jumlah kuadrat, atau rumus selisih kuadrat, tergantung soalnya. Nah, cara cepatnya, cara sederhananya cukup seperti ini saja. Buat x tambah yang 7/4 ini ambil dari sini. 7/4-nya ambil dari sini, kemudian dikuadratkan. Nah, kita buktikan apakah benar tidak, apakah sama tidak antara yang atas ini, antara yang ini, dengan yang bawah ini. Kita buktikan benar tidak. X tambah 7/4 dikuadratkan. Cara cepat menyelesaikan soal seperti ini, menyederhanakan. Cara cepatnya seperti ini. X ini dikuadratkan, kemudian 2 dikali x kali 7/4, kemudian 7/4 dikuadratkan. Nah, seperti itu cara cepatnya. Pertama, x dikuadratkan, kemudian 2 dikali x dikali 7/4, itu sama dengan positif 2 kali x, 2x, 2x kali 7, 14/4x ya. 14/4x.
Kemudian 7/4 dikuadratkan. Ini X kuadrat tambah 14 bagi 2, sama-sama bagi 2, 14 bagi 2 dapat 7. Kemudian 4 bagi 2 dapat 2. 7/2X tambah 7/4 dikuadratkan. Jadi terbukti sama. Ya, terbukti sama antara X tambah 7/4 dikuadratkan dengan X kuadrat tambah 7/2X tambah 7/4 kuadrat. Jadi terbukti sama. Ini X kuadrat sama X kuadrat 7/2X, 7/2X, 7/4 kuadrat, 7/4 kuadrat. Jadi sama antara yang atas ini dengan yang bawahnya sama. Ya, kita rubah bentuknya jadi rumus jumlah kuadrat. Kembali Bapak jelaskan. Jadi penggunaan rumus jumlah kuadrat atau jumlah kuadrat itu tergantung kepada soalnya. Kalau misalnya soal di sini adalah 7 ini saya ganti, positif 7 saya ganti dengan negatif 5x misalnya. Maka di bawah ini jadi negatif 5x. Di sini jadi negatif 5/2x. Yang sini jadi negatif 5/4x. 5 yang bawahnya jadi negatif 5/4 dikuadratkan. Yang bawahnya juga negatif 5/4 kuadrat. Jadi tergantung kepada soalnya. Nah, kalau soalnya di sini negatif, maka di sini negatif, di sini negatif, di sini negatif, maka di bawah juga negatif. Tergantung soalnya. Kemudian, yang ini tinggal dioperasikan saja, penyebut. Tambahkan penyebut jadi 16. 16 bagi 2 dapat 8. 8 kali negatif 3, negatif 24. 16 bagi 16 dapat hasil 1. 1 kali 49, positif 49. Min 24. Tambah negatif 24 tambah 49, hasilnya adalah 25, 25/16. Kemudian berikutnya, yang langkah ke-7-nya, X tambah 7/4 kuadratnya hilang sebelah kiri, yang sebelah kanan kasih akar. Ya. Positif negatif. Kenapa positif negatif? Karena bisa jadi akar dari 25 di sini bisa positif 5, bisa negatif 5. Karena negatif 5 kali negatif 5 kan 25 juga. Positif 5 kali positif 5 kan 25 juga. Sama seperti ini. Sama halnya juga dengan 4 ini. Positif 4 kali positif 4 kan 16. Negatif 4 kali negatif 4 kan juga 16. Maka dibuat ini positif negatif. Kemudian berikutnya baru kita selesaikan mencari hasilnya. Pertama yang positif 5 dulu. Kita pakai yang positif 5/4 dulu. Yang pertama kita pakai positif 5/4. Positif 5/4. Min 7/4 ditambah 5/4. Min 7 tambah 5 hasilnya adalah min 2. Min 2/4. Kemudian disederhanakan sama-sama dibagi 2. Min 2 bagi 2, min 1. 4 bagi 2, 2. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya juga seperti itu. Min 7 kurang 5. Min 7 kurang 5 kan min 12. Negatif 12. Per 4. Min 12 bagi 4 kan sama dengan min 3. Negatif 3. Maka didapatkan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah dan negatif 3. Jadi kalau negatif setengah ini kita masukkan ke persamaan ini, maka hasilnya dapat 0. Begitu juga negatif 3. Kalau kita masukkan ke persamaan ini dapat juga 0. Boleh kita uji coba. Min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat itu adalah 9. 2 kali 9. 2 kali 9 kan 18. Kemudian 7 kali min 3.
7 kali min 3, hasilnya adalah min 21. 18 kurang 21 itu adalah negatif 3. Negatif 3 tambah 3, 0. Jadi terbukti bahwa kalau digantikan, disubstitusikan negatif 3 ke X ini, maka hasilnya adalah 0. Begitu juga dengan negatif setengah, boleh juga kita tes, maka hasilnya juga sama, akan dapat 0. Jadi nilai X yang memenuhi itu adalah min setengah dan min 3. Demikian video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.